kan dia tuh dulunya laki-laki. Halo, selamat sore Bacoters. Kenapa selamat sore saat ini? Soalnya lagi sore pada kalian, mungkin malam, subuh, siang, gak peduli. Pokoknya selamat datang di Bacotin. Kali ini kita mau bahas tentang No comment itu cerita loh, Bunda Korla. Yang katanya Bunda Korla sekarang lagi di Indonesia. Ya, Iya, gimana ceritanya? iya lagi pulang, pengen tarik muka katanya. Kan operasi. Tarik muka, Tarik muka tuh operasi nggak sih? nggak tahu itu kategori operasi atau enggak. Tapi, Ya mana tuh cuma ditarik sama dokter kayak gini udah selesai. oh gitu. Dari kapan dia datang ke Indonesia? Nggak tahu, saya lihat postingannya kemarin tiba-tiba di rumah Ivan Gunawan. Di rumah Ivan Gunawan. Nah, Sekarang di mana? nggak tahu, saya belum WA, Oh, belum. belum WA saya. Both of us is like benar-benar idola dengan Bunda Korla karena Bunda Korla sangat memberikan apa namanya, dopamin yang apa hormon senang yang alami banget ya kalau kita nonton dia gitu ya. Happy aja gitu ya. Bawaannya happy aja, mau dia marah, mau dia sedih kita. Gak, tapi honestly aku tuh lebih suka kalau dia lagi marah-marah. Kalau dia lagi ngoceh-ngoceh, aku tuh lebih suka loh. Nggak tahu kenapa. Aneh nggak sih kalau aneh nggak sih secara gimana ya, secara ilmu psikologi aneh nggak sih? Aneh enggak sih, unik ya. Aneh enggak. Kalau aneh, definisi aneh itu lebih kepada yang nggak baik gitu kan. Kalau aneh ya. Nggak, maksud kita yang nonton orang kemudian kita seneng dia itu marah-marah. Terus kita seneng gitu. Aneh nggak sih? Aneh nggak sih? Enggak. Enggak ya? Enggak. Soalnya tergantung orang yang kita tonton gitu. Karena kan juga banyak kita tahu ya. Bacoters juga mungkin banyak tahu kayak Surya Insomnia, dia suka marah-marah, tapi kita ketawa ngeliat dia marah-marah. Tapi dia kan memang pelawak, ya kan? Iya, nggak, maksudnya kan ada seseorang yang kayak gitu. Yang kalau misalkan dia marah-marah jadi lucu gitu. Ada sih yang kayak gitu. Ada. By the way, dia tarik muka itu di Jakarta. Berarti apa nanti dia mau ke ini katanya. Kemana? Ke dokter di Turki di mana gitu. Terus dia di Jakarta ngapain? Ya pengen ngambil duit kali yang dia tanam. Dia tanam duit di mana? kan dia sendiri yang ngomong. Oh iya. Duitnya di Indonesia semua. Ya kan? Ya mana tahu ditanam di mana, di bawah rumah Ivan kali. Oke, baiklah. Bacoters di sini ada yang ngefans juga nggak dengan Bunda Korla? Kalau ada yang ngefans juga dengan Bunda Korla, tulis di kolom komen ya, kalian sukanya apa tentang Bunda Korla gitu. Tapi secara psikologi Bunda Korla ini gimana? Apanya? Apakah dia memang ada gangguan atau tidak? Oh enggak. Karena Itu karena ntar sedih, ntar marah, terus tiba-tiba dari ketawa ngakak, terus tiba-tiba nangis, itu gimana? Buat yang mau tahu, saya sudah membahas hal tersebut di TikTok saya @regipranoto. Ya bahas silakan lagi cari dong. tahu. Bahas lagi dong. Ya udah, biar cari tahu aja mereka. Terus gunanya kita bikin ini apa? Ya kan kamu ngomongin Bunda Korla. Ya udah, saya tanya nih. Pada intinya dia tidak ada gangguan. Udah gitu aja, pada intinya sih gitu. Tapi untuk lebih lengkapnya nonton di konten TikTok saya. Saya pin soalnya. Gitu. Kita juga benar nih, Bunda Korla emang the one and only person in the world yang ketika dia live itu paling banyak penontonnya di dunia ya. Bahkan mengalahkan Justin Bieber,
Selena Gomez ketika live, Taylor Swift dan show yang lain, maksudnya yang Hollywood gitu ya. Setiap dia live. Enggak setiap live juga beratus-ratus ribu, enggak, tapi pernah dia mencapai rekor tersebut, pernah. Iya, maksud aku kalau kita bandingkan siapapun yang hari ini ya sampai saat ini live, mau di tengah malam mau di jam apapun itu ya selalu rame. Minimal paling sedikit 2.000 yang nonton, mau tengah malam mau jam. Dan anehnya ya, dia pernah live, saya pernah nonton juga dia live gitu ya. Terus dia mau jalan entah kemana gitu ya, dia lagi live, dia lagi naik kendaraan umum, public transportation. Terus dia bilang ini, anak-anak apa namanya, handphonenya bunda kantongin dulu ya. Bu, anehnya, lucunya dan anehnya, ketika handphonenya dia ya saat dia live dimasukin ke kantong atau ke tas, saya lupa lah ya, kan ngeblank kan, jadi kan nggak bisa ngeliat gambar apa-apa gitu kan. Penonton bukannya berkurang atau jadi apa namanya, nggak ada yang nonton gitu ya, tapi jadi malah makin banyak. Itu yang sangat aneh. Bahkan ketika dia tidur pun orang nontonin. Itu nggak ngerti sih gue, sumpah deh, gue nggak ngerti banget sih itu. Tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin memang ada beberapa orang ini ya yang saya anggap ya itu karunia gitu, yang apa tuh, yang tidak semua orang punya, yang apapun yang dikerjakan, apapun yang dia lakukan ya dia tetap punya daya tarik gitu. Kayak saya Nggak jauh seperti yang kamu tadi ngomong, bahwasanya dia tidur pun ditonton sama orang. iya. Gitu. So Ya terus dia handphone dimasukin kantong, bukannya berkurang malah penonton bertambah gitu kan. antara apa ya, antara aneh dan lucu gitu. Oh ya, para bacoters, kita saat ini memang lagi mau yang santai-santai aja, ngomongin tentang lifestyle, dan kebetulan kita lagi ada di tempat seperti ini, ngopi-ngopi di bawah pegunungan. iya, dia kan gini, penggemarnya kan sangat banyak ya kan, tapi kok sampai sekarang itu masih belum ini ya Verified. Enggak, dia pernah nanya di postingannya dia. Bado gitu. Ini sangat natural nih. Iya, karena kita mau ambil yang benar-benar natural gitu kan. Ya emang mau santai-santai aja gitu kan. Kita ngomongin yang terlalu serius-serius kayaknya cukup rungkat. Maka dari itu saat ini kita pengen ngebahas sesuatu yang ringan-ringan aja, dan juga di tempat yang open door seperti ini, udaranya sejuk, sore-sore sambil ngopi dan segala macam. Saya mau pengen ini, ya ada isu yang mengatakan beliau itu dulunya laki-laki. Itu benar gak sih? Benar gak sih? Terus di kolom komen deh. Itu benar gak sih atau hoax? Nggak tahu, saya jujur nggak tahu. Pada intinya sih gini, kalau dia mau apapun itu ya, gue sih nggak peduli. Iya, tapi maksud aku gini, setiap isu itu kan yang ada, yang bermunculan itu kan, ya tentu kita pengen sebagai orang yang suka dengan beliau ya kepo jadinya. Ya tentu kayak nggak ada masalah juga sih, cuman kayak pengen kepo aja. Iya, pengen tahu aja. Iya. Iya, kalau mungkin kalian ada yang tahu atau apa segala macam, bla 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 segala macam, mungkin ada pro dan kontra, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, terlepas ini, terlepas itu, komen aja lah. Ya. Tapi kalau for me personally, I don't really care. Dan kalau saya ininya dia perempuan. Saya juga. Saya ininya dia perempuan. Benar. Tapi yang nggak tahu mungkin ini dia banyak, tapi ya nggak ngerti lah ya. Gitu.
Jadi apakah Bunda Korla laki-laki atau perempuan asli? Kalian silahkan tulis di kolom komentar. Itu soal yang tadi Verified. verified itu memang karena beliau yang tidak mendaftarkannya atau Dia nggak ngerti caranya. ya, tapi kan Dia sudah dapat notif di dari sekelilingnya kan banyak ya nggak orang-orang ngerti, nggak ngerti. Dan apa memang dia kayak nggak mau. menurut dia juga dia nggak peduli. Dia nggak peduli untuk yang verified gitu, dia nggak peduli. Oh ya kan dia bukan, tujuannya kan bukan duit ya. Nggak juga, bukan berarti kamu verified terus kamu dapat uang, bukan. Lagi pula juga sekarang centang biru bisa bayar. Maksud saya adalah orang yang centang biru itu kan kebanyakan orang-orang yang istilahnya sudah terpercaya gitu. Jadi ketika, bisa bayar. Ketika sekarang bisa berlangganan. Dulu saya berbicara dulu. Oh, bisa dulu. Jadi dulu ketika centang biru gimana? Ya, jadi ketika centang biru itu dulu orang tidak akan menunggu lama untuk misalkan followersnya sekian, kemudian sudah terverified. Nah, orang tidak akan menunggu lama untuk ceritanya untuk mempromosikan barangnya melalui orang tersebut gitu. Oke. Jadi beda dengan sekarang yang sudah ada semua bisa berlangganan gitu, mau di Twitter kah, mau di Meta kah, ya semua bisa berlangganan karena ya gimana pun perusahaan-perusahaan ini kan nyari duit juga ya kan. Ya duit selain dari iklannya, dari itu gitu. Berlangganan centang biru yang kalau centang biru lo keren ya. Kayak saya punya teman yang followernya berapa dan kalau compare to me ya he's nothing gitu ya. Nggak nothing juga, tapi ya compare to me yang nggak, masih mending saya lah. Mulai dari apanya tapi gitu ya. Tapi dia centang biru. Ya udahlah, nggak penting juga. Enggak juga sih, maksudnya kan sekarang tujuannya apa sebenarnya gitu. Saya kembali lagi untuk bersosial media itu kan tujuannya apa? Kalau memang pengen nyari aji mumpung. Iya, dalam artian centang biru aji mumpung. Diam dulu. Maksud saya itu bersosial media aji mumpungnya apa? Maksudnya sembari dia bersosial media, ya dia jadikan juga lahan untuk wadah sebagai tempat untuk dia nyari duit gitu. Ya tadi kita lagi ngomongin centang biru dan followersnya banyak gitu. Nah, kalau bagi saya bersosial media itu ya sebagai wadah saja untuk berbagi, ya berbagi ataupun apapun itu yang pengen kita share ke orang gitu. Kalau saya seperti itu gitu. Nah, kalau orang lain kan beda. Tujuannya kayak pengen branding image, kemudian menyampaikan misalkan aspirasi dari hal apapun itu. Sekarang sosial media itu dijadikan tempat untuk menampilkan kepalsuan. Gitu. Banyak kepalsuan di sosial media itu. Gitu. Dalam hal apapun itu. Gitu. Dan lebih banyak yang pengen menampilkan kebahagiaannya di sosial media dibanding kesedihannya. Sehingga orang yang nampaknya selalu menampilkan kebahagiaannya ternyata orang yang paling banyak dirondong masalah gitu. Ya kembali lagi gitu, kembali ke niat kita. Sosial media itu digunakan untuk sebagai apa gitu. Sebagai wadah kita untuk menyampaikan perasaan kita atau apapun itu, atau sebagai tempat untuk kita berpalsu-palsu gitu. Ya mau apapun itu sih yang namanya sosial media, bersosial media, mau itu palsu mau itu asli ya pintar-pintar kita filter aja gitu aja. Ya tapi kan gini, tapi kan setiap orang yang melihat itu kan jadinya kayak ada unsur memaksakan diri gitu dalam hal misalkan gaya hidup ya.
gaya hidup kan. Jadi pengen pengen branding image gitu bahwa saya dia itu orang yang paling bahagia, orang yang paling sukses dan lain sebagainya. Ketika dan di situ tempat sebagai tempat dia untuk flexing, ya kan. Nah, yang ini yang memberikan dampak buruk bagi orang-orang yang uh, tidak bisa seperti itu gitu. Dampaknya apa? Orang akan memaksakan diri untuk menjadi seperti apa yang dia lihat. Iya. Ya kan? Iya. Dia melihat orang yang begini ya, yang tadinya tidak punya kemampuan untuk ke sana, jadinya memaksakan diri dengan cara apa? Ya, apapun itu dilakukan. Seperti itu. Balik lagi ke Bunda Korla. Sampai kapan dia di sini? Nggak tahu sampai kapan, tapi yang saya tahu ini cuti terakhirnya dia yang dia ambil. Jadi setelah ini dia nggak akan bisa lagi ngambil cuti. Di tahun ini. Gitu. Jadi mungkin ya sebulan kali ya, 1 hari. Kurang tahu. Oke, para bacoters, kita rasa untuk senang-senangnya, happy-happynya dan segala macamnya. Intinya Bunda Korla tarik muka itu untuk Abi. Oh, untuk Abi. Untuk Abi. Nggak ada untuk Abi. Bukan untuk kerjaan, bukan untuk apa, hanya untuk Abi lah. Dia mempercantik diri. Halo Bunda Korla. Halo Abi. Oke, para bacoters, thank you for watching. Apa aja yang kalian punya ada di kepala kalian, tulis saja di kolom komentar. Dan sekali lagi, terima kasih sudah menonton tayangan ini di Bacotin. Saya Regi Pranoto dan saya Rizal. Bye.